Halo Pak Hartono, Halo. sehat ya? Alhamdulillah. Pak Hartono, saya pengen tanya, ini karya ini judulnya apa? Judulnya itu Baratayuda, tapi kita ambil dari season Perang Baratayuda, atau kalau istilah Jawa dinamakan Baratayuda Jayabinangun. Anda sendiri, Pak Hartono, sebetulnya menguasai atau pernah dengar atau membaca tentang Baratayuda? Kalau menguasai tidak, tapi sering dengar dan sering melihat kolosal-kolosal itu dari versi India, pewayangan di Jawa itu banyak sekali. Jadi terkadang memang ada sih referensi dari buku-buku Mahabharata itu ada. Ya. Nah, berarti kalau menguasai paling enggak ini salah satu segmennya ya? Iya. Kenapa dipilih segmen yang seperti ini? Kenapa? Karena ini merupakan karya yang benar-benar saya bermotivasi dari cerita yang istilahnya apa ya? Istilahnya itu perang suci Mahabharata itu yang ada di Kurukshetra. Jadi para kesatria itu dari dari Pandawa sama Kurawa itu sebetulnya itu dari itu masih saudara. Lebih-lebih Adipati Karna itu saudara tua dari Pandawa. Beda ayah memang, tapi satu ibu. Kenapa kok saya angkat semacam ini? Karena banyak filosofi yang terungkap di sesi-sesi pewayangan Jawa itu sangat menarik. Contohnya Seperti ketika Ibu Kunti Nalibroto itu menunjukkan bahwa Pandawa itu adalah adik-adik kamu, bilang sama sang itu Adipati Karna. Setelah tahu, bahkan dia sangat luluh. Karena apa? Oh, kalau gitu berarti itu darah saya, nggak mungkin saya perangi. Itu. Tapi di sisi lain dia tanggung jawab akan kesatriannya terhadap Kurawa. Sehingga itu suatu dilema ya, kalau baca itu dilema. Ya. Nah, filosofi semacam itu benar-benar buat orang Jawa itu bisa mengaku yang sejatinya itu masyarakat Jawa itu harusnya lebih tahu atau lebih apa ya, lebih detail untuk mengoreksi cerita-cerita semacam itu. Tuh. Nah, sekarang dari konsep itu Pak Hartono paham ternyata ya tentang kisah itu. Nah, cara mengeksekusinya, urut-urutannya kira-kira gimana nih? Bisa jadi karya seperti ini. Urut-urutannya kita ambil simpelnya saja dari setelah ketemu, tapi dia melaksanakan tugas masing-masing. Jadi sang Arjuna, adik dari Adipati Karna, melaksanakan tugas sebagai seorang prajurit atau perwira. Adipati Karna juga gitu, kewajibannya dia membela negaranya. Gitu. Sehingga urutannya dari sini, Mas. Ya. Dari sini. Ini dari seorang bawah. Arjuna ya. Arjuna yang sedang bertempur, kemudian melepaskan gendewa untuk jembaring ke Prabu itu Adipati Karna. Ya. Yang ini ada kusirnya ini sang Kresna. Ya. Oke. Terus Kemudian mengalir sini pertempuran terus berlangsung. Ya. Oh, berarti ini relief ya? Iya. Yang ada kisahnya. Iya. Sehingga nah ini tentang prajuritnya di tengah-tengah pertempuran itu. Nah, ini baru terkena itu jemparing atau terkena panah sang Karna itu, ini di lehernya itu. Ya. Bahkan keretanya pun saya buat seperti apa itu? Nggak sengaja dia kejeglong, istilah kejeglong apa ya? Ya, terjerembab apa? Terjerembab situasi yang nggak itu, keadaan jalan yang nggak lurus atau yang nggak rata, sehingga terkena jemparing sama Arjuna itu. Ya, itu di lehernya ini terlihat di
Sampai kusernya itu mengendalikan tuh kena terjangan jemparing sampai putus ini, sehingga melepas masuk ke lehernya tuh Adipati Karna. Ya. Tapi ada seksi lain bahwa Adipati Karna itu menyerahkan diri. Ada seksi lain yang gitu. Karena apa? Demi kemajuan atau kejayaan sang Pendawa dan membela kebenaran. Gitu. Terus bagian atas itu yang bagian atas ini mungkin ujungnya ya. Iya, ini mahkotanya iya, ya. Iya. Mungkin bisa cerita. Ini pertempurannya juga Sang Arjuna membawa panah juga. Ada yang putar ke sini. Nah, ini seorang Bima yang sudah membawa Godo Rojak Polo itu yang ikut bertempur melawan lawan-lawannya, termasuk Dursosono ini yang di sini yang dipukul ini. Dan banyak lagi yang termasuk apa itu adiknya itu Nakula Sadewa juga ikut bertempur di sini. Ya, okay. Nah secara teknis karya ini dibuat dalam waktu berapa lama dan prosesnya bagaimana? Karya ini saya buat sekitar 3 bulan. Ya sekitar bulan. Tapi nggak bisa langsung continue, terkadang kita itu istirahat sebentar untuk mengerjakan karya yang lain, karena kalau kita mengerjakannya terus bisa juga kelaparan. Gitu. Jadi harus ada ada untuk karya-karya yang memang untuk dijual saat itu juga. Gitu. Karya yang untuk harian ya. Iya, untuk harian. Sementara ini termasuk karya yang idealis ya. Iya. Artinya idealis, betul-betul idealis, tidak diorder ini. Ya kalau ada yang order bisa, tapi sangat sulit untuk disamakan. Gitu, sangat sulit. Jadi istilahnya ori, tapi ori pertama, ori kedua kan gitu. Tapi juga kalau umpama seperti itu diorder, Anda punya hak untuk bebas mengeksekusi atau nurut sepenuhnya biasanya? Saya harus punya hak untuk mengeksekusi. Iya. Nggak harus didikte didikte gitu, karena saya nggak seperti yang mungkin nggak seperti teman-teman yang harus melayani custom gitu. Tapi kalau memang ada custom tersendiri yang bisa untuk dikerjakan sama teman-teman bisa gitu. Tapi untuk hal semacam ini tak kira nggak mungkin, harus saya sendiri. Ya. Tingkat kesulitan dari karya ini menurut Anda prosesnya gimana? Awal-awalnya saya kesulitan melihat itu detailnya itu, berhubung menemukan dengan loop, saya menggunakan alat sederhana yang pakai loop. Kemudian tingkat kesulitan berikutnya segi pahat. Segi pahat kalau beli di pasar-pasar umum nggak mungkin, mau nggak mau harus membuat pahat sendiri dari itu. Kikir tuh yang mata bajanya lebih tajam, dan itu harus ekstra hati-hati, nggak semudah itu untuk mengasah atau untuk mengambil guratan-guratan dari dalam, karena ini kayu yang benar-benar matang, kayu tua ini, lebih kepala kayu. Kalau pahat biasa nggak mungkin bisa halus. Ya. Oh, dari sisi pilihan bahan Anda juga tetap selektif ya? Iya, harus selektif ya. Karena karya yang bagus harus bahan yang bagus, kualitas juga bagus. Ya. Ini karya ini kira-kira akan bersambung dengan serial yang sama kisahnya, tapi beda eksekusinya, atau akan berhenti dengan karya yang lain? Nanti ada karya yang lain seperti Ramayana, Sinta itu ada, tapi itu beda, nanti sangkarnya agak besar. Saat ini baru kita desain dan sebagian memang sudah saya kerjakan. Ya. Nah, pilihannya adalah ini membuat semacam mahkota di atas sangkar burung. Iya. Ya. Ini kenapa pilihan seperti itu, atau ada alasan filosofis tertentu atau apa? Iya, memang ada filosofis tertentu, namun untuk teknik itu memang saya tak buat semacam gini sehingga seperti toner dan mesin-mesin lainnya nggak bisa jangkau, karena kalau sudah dijangkau pasti orang bisa meniru atau bagaimana cara dia itu menyamakan karya-karya semacam itu. Jadi istilahnya masterpiece-nya ini di sini.
Ya, ya, oke. Oke, mudah-mudahan ada karya yang lain lagi yang berlevel master ini. Insya Allah nanti Ya. saya berpikir tentang itu juga. Ya. Ya. Sementara banyak sudah ada, siap. Oh, wah ini berarti ada bocoran nih. Kira-kira kapan karya yang sudah dirancang ini akan jadi? Karya segera? yang untuk Taman Laut yang pernah dijadikan di Undagi yang kedua itu kan di waktu itu belum jadi. Ya ini sudah 90%, nanti 2 bulan lagi sudah jadi untuk Taman Laut itu. Ya. Jadi mengisahkan tentang fauna yang ada di laut, keindahan yang di laut lah nanti, dan rasa syukur saya bisa menikmati fauna laut itu yang saya tuangkan dalam bentuk relief itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada nanti. Oke. Iya. Selamat Pak Hartono Kasari. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, saya Veronica Rompis. Syukur saya hari ini bisa melihat langsung karya ini yang ternyata jauh lebih bagus daripada apa yang saya sempat lihat di sosmed, karena ternyata sangat-sangat lebih kecil ya. Dari beberapa wajah di sini seperti separuh dari kuku kelingking saya, dan itu pun detail. Ada semua sangat detail, dari jari kaki, di kepala, kalung, itu luar biasa indah. Jauh melebihi ekspektasi saya saat saya melihat di sosmed. Jadi ya memang senang sekali melihat karya yang sedemikian rupa indahnya. Ini mungkin bisa disebut mahakarya ya, mahakarya. Dari semua detail yang saya lihat itu bikin merinding benar-benar. Indah sekali, tentunya punya skill yang luar biasa untuk pengkaryaannya Pak Suhartono ya, dan dikerjakan dalam waktu yang sedemikian lama. Ini terlihat bukan hanya sekedar skill saja, tapi juga secara seperti dia bisa berkomunikasi dengan kayu ini. Jadi seperti ini, luar biasa. Sangat senang saya bisa ini. Maaf soal harga yang akhirnya Anda transaksi dengan karya ini. Pantas menurut Anda? Di bawah dari yang saya bayangkan. Oh. Ya. Sangat luar biasa. Ini hari keberuntungan saya. Oke, mungkin ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Ya, saya hanya ingin karya-karya seperti ini saya rasa banyak. Bukan hanya ada 1-2 di Jepara ini ya. Ini Indonesia perlu melihat, bahkan dunia perlu melihat. Sayang sekali kalau ini hanya berada di Jepara, hanya di lingkungan orang-orang yang sudah mengenal ukir, mungkin terlihat biasa. Tapi begitu keluar, ini harta yang tidak ada ini ya. Ini tidak bisa diungkapkan. Kalau harga yang saya bayar ini hanya untuk produknya, tapi untuk nilai seninya itu jauh melampaui dari apa yang saya bayar. Jadi 1 tahun sekali orang lebih banyak punya kesempatan untuk melihat secara langsung, mendapatkan karya-karya yang sedemikian rupa ini dengan ya luar biasa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Karya ukir kreasi Pak Suhartono Kasari dari Jepara ini menarik, dahsyat, mengagumkan, dan saya kira pantas untuk diapresiasi dengan 4 jempol itu. Kaki saya harus ada. Pertama karena karya ini dibuat dengan bahan pilihan jati yang kualitas utama, super, dan kemudian jati yang keras
tapi kemudian dieksekusi gagasannya itu dengan cara yang sangat detail, sangat rinci, bahkan pada telapak kaki yang pakai sepatu atau alas kaki yang bertekstur itu pun juga dilakukannya dengan sangat tertata, terancang dengan baik. Nah, jadi pertama yang kemudian saya ingin tekankan ada proses desain, konsep. Nah, dari proses konsep yang dibuat oleh Pak Hartono ini jelas seperti yang dikatakan beliau ini menceritakan tentang perang Bharatayuddha. Dia menguasai atau paling tidak minimal tahu cerita-cerita tentang Bharatayuddha sejak kecil. Dia lihat dari wayang-wayang kulit yang beredar di semua lapisan masyarakat di tanah Jawa, kemudian dari buku-buku, bahkan kalau nggak salah ada komik juga tentang Bharatayuddha, dan kemudian kisah itu tampaknya diingat sebagai bagian dari memori yang melekat dalam ingatan Pak Hartono, dan kemudian ketika dewasa dia punya kemampuan estetik yang sangat kuat dalam dunia seni ukir ini, dan kemudian dieksekusikannya. Dan saya melihat ini begitu detail. Coba di close up mamanya, ini perbandingan antara jari saya dengan salah satu figur pun tampak sekali ada upaya untuk melakukan eksekusi yang sangat artistik, detail, rinci, yang memungkinkan orang akan melihat dengan seksama bahwa ada tingkat kesulitan yang teramat tinggi, yang berisiko tinggi kalau tidak dilakukan dengan sangat teliti, tidak dilakukan oleh seorang maestro. Saya kira Pak Hartono ini levelnya sudah maestro dalam dunia seni ukir di Indonesia, atau mungkin ya minimal Asia Tenggara lah ya. Ini saya kira ada proses narasi, pengkisahan yang sangat detail di sini. Anda nanti kita bisa lihat bagaimana ada 3 orang yang tergeletak di sini, bagian dari sebuah peperangan besar Bharatayuddha itu ada muncul di sini. Kemudian bahwa ada peralatan perang yang juga saling tumpuk berada di satu ruang yang diciptakan di bagian crown atau mahkota dari sangkar burung ini. Terlihat sekali bahwa ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kreator, seniman kriya, bukan dengan segala maaf, bukan pengrajin. Saya dengan segala maaf mungkin tidak berupaya untuk merendahkan kata pengrajin atau sosok pengrajin, tapi setidaknya beliau pun juga dalam satu sisi mungkin juga seperti itu. Tetapi ketika saya menyebut ini sebagai kreator, seniman kriya, saya menduga dia memposisikan diri sebagai seorang yang tidak tunduk pada problem di luar dirinya, umpamanya order, umpamanya soal kapital atau uang. Kamu aku order ini mengeksekusi ini dengan bayaran sekian puluh juta dan harus jadi ini. Dia tidak. Dia membuat ini karena kemauan dia sendiri, punya konsep sendiri, gagasan itu kemudian diturunkan menjadi dieksekusi menjadi sebuah karya seni, dan hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat nanti detailnya ya, dari crown bagian mahkota ini, dan kemudian di bagian bawah ini ada detail yang juga tidak kurang luar biasanya, nanti bisa diekspos lagi. Nah, ini luar biasa, kita bisa melihat bagaimana tangan terampil dan tangan yang artistik dari sosok Suhartono itu kelihatan sekali ketika mengeksekusi satu bidang kecil, ya tidak terlalu besar, pada kayu jati yang kualitas tinggi, dan kemudian dijadikan medium untuk mengukir gagasannya tentang perang Bharatayuddha. Itu yang bisa saya lihat, artinya ada maestro di dunia seni ukir di Indonesia, di Asia Tenggara, yang saya kira bisa berlevel dunia. Mudah-mudahan suatu ketika beliau menemukan ruang untuk bisa memposisikan diri bahwa dia adalah seniman yang besar, karyanya oke, gagasannya oke, dan eksekusinya yang penting.
dan dia tidak hanya mengedepankan aspek craftsmanship-nya, ketukangannya, tetapi juga ada gairah estetik, gairah artistik, sehingga karyanya seperti ini. Luar biasa. Mudah-mudahan banyak orang yang bisa terpicu menjadi spirit untuk berkarya kurang lebih seperti ini. Terima kasih, selamat untuk Pak Hartono, selamat untuk Jepara yang memiliki maestro sekelas Pak Hartono ini. Salam budaya.